HP 1 juta emang ada yang bagus? Mungkin ini bisa jadi pilihan. Mari kita review. Yuk. Oke, halo semua teman-teman, kembali lagi di YouTube Upstation dan kita ada di segmen Review Station. Dan kali ini agak berbeda. Biasanya kita ditemani Bang Yosi yang ada di itu di kamera di TV itu tuh. Sekarang kita line up-nya agak sedikit berbeda. Karena cara reviewnya juga berbeda dari biasanya. Kenalin dulu dong siapa? Aduh, nih kenalan lagi ya. Kenalan mulu, kayaknya semua orang juga udah tahu dia siapa. Ahli Wibu Upstation. Gila. Host cabutan di mana-mana ya. Host yang nggak bisa masuk. Iya. Nggak bisa masuk. Masuk semua. Bisa masuk semua. Tinggal iklan aja yang belum masuk ya. Iklan asli. Ah, yang kalian mau iklan Business Inquirers. Bener banget. Nanti aja Sitianya. Kenalan dulu dong. Oh iya. Kenalin, namaku Ilham. Ilham, dia ahli Wibu Upstation. Aku wajah Wibu Upstation. Wajah Wibu Upstation, betul. Iya. Dan aku Eraldi yang seperti biasanya ya. Dan selamat datang buat kalian yang baru datang, selamat datang di YouTube Upstation yang dimana kita membahas banyak hal banget ya, Ham ya. Kita mulai bahas anime, kita bahas game, kita bahas e-sport segala macam, dan termasuk kita bahas review teknologi. Dan yang kali ini datangnya adalah HP dari Poco. Nah, buat kalian yang baru datang, jangan lupa buat subscribe YouTube Upstation Media. Dan jangan lupa tinggalin like sama komen, karena komen kalian itu sangat berharga buat kita. Karena kita bacain kan ya. Iya benar, kita bacain semua komentar. Kita suka bacain komen-komen aneh kalian, mulai dari yang normal sampai yang aneh kita bacain semua. Jadi kalau kalian suka itu yang di notice gitu ya sama influencer, nah kalian komen aja di YouTube-nya Upstation. Gak apa-apa, kalian pasti dibaca. Gak akan kita hina, Kalian mau caper lewat komen juga gak masalah. Betul. Dan buat teman-teman, jangan lupa juga buat follow sosial media dari Upstation. Kita ada di IG, ada di TikTok juga, Upstation.media. Kita juga ada di Twitter, kita juga ada di Discord, kita juga ada di Spotify. Itu baru kita baru bikin. Jadi kalian yang sudah nagih-nagih Spotify, nah itu udah ada tuh. Jangan sampai nggak ditonton, kasihan views-nya masih 0. Iya, kalian yang mungkin males ngelihat wajah-wajah station ya. Iya. Tapi apa namanya, ASMR dengan suaranya bisa aja. Siapa tahu ya ada yang suka bisa tidur kalau dengerin suaranya kita gitu ya. Dan buat para apa istilahnya GP atau brand yang mau kerjasama, seperti Samsung di belakang ini monitor Samsung di belakang sudah kerja sama kita, jadi dia akan nampil terus di semua konten kita. Dan buat para brand yang mau sama seperti Samsung ini, bisa langsung hubungi di email di deskripsi nanti. Iya, lumayan loh, ini meja kita masih kosong nih, masih placement. Ini bisa buat makanan, ini bisa buat apa, tapi itu mungkin ini temennya souvenir di sini bisa. Itu apa namanya? Sumpit kira nggak tahu ya namanya ini ya. Bisa. Celengan ayam. Celengan ayam boleh. Boleh. Oke. Hari ini kita kedatangan satu brand yang sudah sering muncul di Upstation. Yaitu dari Poco. Dan ini serinya yang paling baru ya. Seri early game, bukan apa namanya? Entry level dari Poco. Poco C71. Seri C ini kita sering review di konten-konten sebelumnya. Ini di salah satu bumper ini ada Poco C65. Nanti sama editor biar ditaruh di pojok kanan atas sana ya. Jadi biar bisa kalian membandingkan sama yang terbaru dari Poco ini. C71. Iya, ini adalah keluaran April 2025. April 2025. Iya. Oh ya, berarti baru berapa? 2 bulan yang lalu ya? Ya, hampir 2 bulan belum. Dan kita udah pakai HP ini selama 2 mingguan ya. Berarti ya ada 2 mingguan lah, ada 2 minggu kita pakai secara casual. Dan mungkin review ini agak menarik. Kalau biasanya kita kasih ke ahlinya ya, biasanya review itu ya. Ada Bang Yosi kan, itu ahlinya kan kita kasih. Nah sekarang kita kasihnya ke orang awam. Iya, ibaratnya kalian review dari orang-orang biasa. Iya, jadi sudut pandangnya agak sedikit berbeda nih. Jadi gimana sih kalau orang awam memakai HP termurahnya dari Poco gitu? Iya, itu bener. Jadi tuh kalau kita ngelihat konten review, betul. Kita bisa lihat dari reviewer yang bener expert. Itu biasanya emang orang-orang yang ngedalamin hobi itu atau skena itu. Dan mungkin dia suka emang di bidang itu ya. Iya, dan itu buat dapetin detailnya banget. Tapi ada juga orang-orang awam yang cuman butuh
konten-konten review dari orang-orang biasa. Iya, kayak gimana sih cara pengalaman makainya gitu. Iya, karena biar relate sama nanti penggunaan. Mereka lagi butuh HP seperti apa sih. Nah, itu relate banget tuh. Nah, itu makanya di sini kita agak sedikit berbeda. Iya. Karena kalau misalnya cari yang expert, kalian ke Jagat Review atau David Gadgetin aja. Boleh. Kalau ke kita sebagai orang yang setara gitu. Iya. Nah, gitu. Oke, dari yang awal dulu Ham, kita bahas dari yang paling kelihatan dulu nih. Pas beli HP-nya. Boxnya nih. Isi boxnya apa? Karena isi box ini, isi kotak ini sekarang penting. Karena ada HP yang harganya 20 juta ke atas, tapi isinya cuma HP doang. Waduh, nah, kalau Poco C71 ini apa isinya nih? Kalian sebagai entry level. Iya, kalian gak usah khawatir ya, karena emang tadi kayak dibilang banyak HP mid range bahkan flagship. Flagship nih sekarang ya banyak. Itu ternyata nggak dapet kepala dari charger. Jadi cuma kabelnya doang. Kabelnya doang sama. Ada juga yang dia HP-nya bener-bener HP sama buku petunjuk. Oh iya, nggak, ada kertas juga. petunjuk. Jadi cuma satu kertas doang tuh. Iya tuh ada juga kayak gitu. Ada mereknya tapi udah dia nggak jualan di Indonesia memang. Oh iya, oke lagi. Sebut saja Sony lah. Kita disuruh disomasi Sony gitu. Iya kan. Oke, lanjut dulu soal isi kotak. Kalau ini adalah paket lengkap ya. Paket lengkap dengan harga 1 jutaan kalian udah dapat semuanya nih. Oke. Tapi kotaknya ini ya khas Poco banget ya. Kuning. Iya, kuning. Terus ada tulisan Poco C71. Dan gede banget ya. Enggak ada ornamen atau hiasan gambar lain karena ini bukan HP collab. Kalau HP collab ada gambar di sini, Pak. Apa tuh HP collab? Ada lah. Iya kan? Oke. Isinya apa tuh? Isinya lengkap. Yang pasti ada HP-nya. Ada HP-nya, ini kita kasih lihat juga. Nah, HP-nya tadi kita udah tunjukin di ini ya, di opening ya. Ya. Terus apa lagi? Terus ada charger. Itu sambil dibuka, bukan cuma kabelnya, tapi juga dapat. Ini dulu dong, dibahas dong. Ini apa nih? Oh, dari depan banget. Oke. Ini apa nih? Oke, kita buka dari depan ya. Nah, tolong mana kameranya? Mau yang mana sih? Sini kan. Ya, kita dapat stiker dengan hashtag pokoknya beraksi. Bukan, ini bukan stiker tau. Ini pembatas buku. Ini pembatas buku nih. Hai. Oke. Gak apa-apa, lanjut aja. Oke, ini ada pembatas buku dengan hashtag pokoknya beraksi. Karena itu udah hashtag dari tahun lalu tuh. Iya, dan ini dipakai terus ya sama Poco ya. Ini tulisannya banyak ya, welcome to Poco. Ini nggak usah dibahas. Nggak usah lah. Kepanjangan. Nah, terus dapat stiker juga. Oh, kayak yang ini ya, buah-buahan itu ya. Merek buah-buahan itu ada stiker-stikernya gitu. Oh iya ya, ada ya. Iya, ada. Ada. Ini ada stikernya ya. Ada nih. Siapa tahu helm atau tumbler skena kalian kurang bisa. Mobil kan biasanya kan susah Mas, kayak kecilan Mas. Kayak tapi di belakang kan biasanya ada tuh. Family apa? Happy family ya, di sebelahnya pokoknya beraksi kan keren tuh. Oh ya, apalagi tuh stiker. Ini Poco-Poco tuh nggak ada senamnya ya? Ada senamnya ya? Enggak, bocor-bocor tuh. Bocor-bocor ya. Lanjut. Nah, kepanjangan nanti videonya. Nah, karena tadi dapat HP-nya, kalian jangan takut kalau HP-nya cuma kosongan gini doang ya. Karena Poco juga ngasih kita soft case. Mantep bro. Bahannya? Ya normal lah ya. Iya, bahannya normal ya, biasa lah. Apa adanya lah ya. Kasar-kasar gini ya. Nah, gitu. Yang biar nggak licin atau biar apa? Ya ini dalamnya. Biar nggak licin, biar nggak jatuh. Tapi nggak jatuh gimana juga ya. Tapi ini yang biasanya ini ya gampang kuning gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Namanya juga dikasih. Setidaknya kalian nggak harus beli lagi ke counter ya. Iya, nggak perlu takut. Apalagi tuh. Nah, ini ada apa tuh? SIM ejector. Iya, ini buat ini kecil banget. Bisa kelihatan nggak? Kesini nih. Kelihatan ya. Jadi kalian nggak usah. Dia bukan yang ini ya, yang dijual di counter HP 10 ribuan ya. Jadi bukan, ini beda nih, bikin niat nih. Ini niat. Ada lingkarannya gitu kan. Soalnya ada yang ngasih kayak ini yang dijual mamang-mamang 10 ribuan. Iya, benar. Yang itu jadi banding sama ini yang buat SIM cardnya jadi gede itu. Maksudnya yang gambarnya ini ya, kayak gini ya. Iya. Nah, jadi kalian nggak harus cari peniti ya. Itu ngerusak bener ya. Nah, seperti yang aku sebutin. Apa tuh? Kita dapat juga kepala chargernya nih. Coba lihatin. Yeah, oh ya. Ya. Berapa watt tuh? Coba ya, kita buka dulu ya. 15 watt harusnya ya. Harusnya seperti. Oh, belum dibuka. Baru tuh, berarti ketahuan ya. Ini HP kita baru dikasih, tidak abal-abal. Ya, 15 watt. 15 watt. Oh iyalah. Ya. Yeah. HP karena Poco itu
brand under Xiaomi, jadi ini charger Xiaomi ya, ada tulisan. Oh, dia chargernya. Oh iya, ditulis ada tulisannya Xiaomi ya. Ya, nanti kita zoom lagi. Nanti kita zoom lagi aja karena saya malas jalan ke depan situ ya. Nah, ini juga dapat kabelnya, tapi kabelnya yang biasa. Kabelnya biasa. Iya, jadi ini Type A ke Type C? Type C apa masih Type biasa? Oh, udah Type C ya. Yang penting udah Type C. Iya, itu udah Type C, tapi ini masih Type A ya. Iya, kayaknya siapa sih sekarang yang masih jual yang micro USB, kayaknya udah nggak ada kan? Iya, siapa sih? Bahkan TBS juga udah pakai ini. Iya, teman saya juga tuh HP-nya masih micro USB, ribetin banget. Buat kalian yang HP-nya masih pakai micro USB, tulis di kolom komentar terus bilang mau HP gitu ya. Bener. Itu bisa jadi salah satu kelebihan HP ini. Karena dengan HP sejutaan dapat Type C. Oh ya, emang harganya sejutaan? Kan belum di reveal, Pak. Ya, harganya segitu. Iya, karena HP-nya sorry belum ya. Gak apa-apa aja. Karena HP yang terjangkau ini bisa dapat Type C gitu loh. Iya. Karena sebelumnya ya, kalau kita lihat beberapa bulan terakhir, Type C itu masih untuk HP di atas 2 juta. Betul. Ya kan? Kayak cepet banget ya perubahannya ya. Perubahannya cepet banget, Pak. Oke, tadi seperti aku bilang dapat kabel juga, tapi kabel yang biasa. Jadi ini bukan yang fast charging ya. Bukan ya. Dan tadi kita coba ngecas. Itu nanti aja. Ceritanya nanti aja. Oh, nggak boleh gitu. Nanti aja. Ada segmennya. Terus biar bagi-bagi waktunya gampang. Oke, jadi ini kardusnya udah selesai, isinya cuma segini. Udah kosong. Oke, lengkap ya berarti ya. Lengkap. Terima kasih Poco C71. Oke, sekarang lanjut kita bahas soal desain nih, karena namanya HP pasti yang kelihatan kan luarnya dulu nih. Nah, desain casingnya nggak usah pakai casing lah. Oke, ngomongin soal desain nih. Kalau misalnya dilihat kan ini gede ya, kalau boleh pegang ya, enggak? Iya. Nih, ini buat tanganku yang udah lumayan gede nih. Aku berasa agak nggak genggam gitu. Kalau aku lihat di speknya sih beratnya ditulisnya 193 gram, terus size-nya emang 6,88 inci buat layarnya kan. Nah, aku mau tanya nih, feel genggamnya gimana nih Ham selama make HP itu? Iya, mungkin untuk orang-orang yang tangannya agak kecil. Pakai HP ini kesusahan. Ini tangan aja udah lumayan tangan pria dewasa. Tangan pria dewasa aja masih nggak sepenuhnya dapat gitu. Tapi setidaknya ini masih enak lah buat kayak gini ya. Buat satu tangan ya. Satu tangan kayak gini enak. Masih enak ya. Kalau buat main game kan biasanya miring. Kalau main game kan miring. Ini juga oke. Lebih enak. Oke. Nggak terlalu ini. Bahkan tanpa pakai case ya. Tapi emang biasanya orang kalau pakai HP udah pasti pakai case ya. Iya dong. Dia enggak. Oke. Yeah, aku tim yang enggak pakai casing. Kalian tim yang pakai casing atau tim non casing nih? Karena aku pede HP sekarang layarnya udah Gorilla Glass. Oh terus belakangnya juga biasa anti lecet kan, jadi aku pede gitu sama HP ku enggak usah pakai. Nah, kalau ngomongin soal desain belakang dulu nih. Ini kan ada 2 warna nih. Kayak yang satu lebih doff, yang satu lebih glossy gitu ya. Ada perbedaan rasa megangnya enggak sih? Jelas. Oh, jadi yang glossy lebih licin. Yang glossy licin. Kita enggak ya udah nih kayak megang plastik aja. Oh iya. Gitu. Ini banyak plastik berarti ya belakangnya. Plastik. Yang ini sebenarnya agak mirip, cuman ini kelihatan sedikit ada rasa-rasa kasar-kasarnya gitu ya. Ada yang menghambat gitu kayak oh iya. Iya gitu. Tapi sebenarnya secara ini enggak terlalu ini dong. Dan itu kalian perbedaannya bakalan di garis ini sih. Di garis ini kelihatan banget. Baru kerasa gitu ya. Bakal terasa kalau ini ada apa namanya perbedaannya gitu. Tapi kelihatan ya kalau di situ yang bawah yang glossy itu lebih cepet ngecap jari tuh. Iya ya, bener kan? Iya, bener. Kenapa nggak semuanya dibikin kayak yang atas ya? Yang atas kayaknya nggak terlalu ngecap jari tuh. Iya, tapi nggak ninggalin cap jari. Iya, tuh mungkin ini salah satu kompromi desain mereka. Oh iya, betul juga ya dengan harga terjangkau. Iya, kalau full gini kayaknya kurang menarik HP-nya ya. Iya juga sih, betul juga. Mungkin biar dibahas ya sama reviewer gitu ya. Iya. Oke, boleh juga. Balik ke yang tadi, karena nih HP-nya terjangkau, entry level gitu. Sebenarnya kalau digenggam tuh ini ya biasa aja gitu. Berat gak enteng-enteng banget. Iya. Dia masih di bawah 200 gram loh, lumayan loh. Iya, dia emang nggak bisa dibilang premium. Maksudnya ini secara berat oke lah. Ini bukan yang kelihatan murah gitu lah. Gitu kan. Tapi sebenarnya kalau aku ngeliat looks-nya gini, bagiku ya ini tuh kelihatannya entry level gitu. Emang udah kelihatan ya? Emang udah kelihatan kayak gitu. Iya. Padahal secara tuh rumah kamera juga agak ini nih, menarik mata nih. Karena besar. Selain besar dia pinggirannya emas tuh.
kayak ngasih kesan-kesan mewah tuh. Kalau misalnya di HP-HP lain tuh ngasih pinggiran emas di pinggir tuh kayak ngasih kesan mewah gitu. Bezelnya ini, bezel. Iya. Itu menurutmu enggak ya? Gimana ya? Apa? Sebenarnya Nora. Ya ini kayaknya emang desain dari Poco aja sih. Cuman kalau kita lihat secara kasat mata lah tanpa harus megang. Ya ini kelihatan sini entry level aja sih gitu. Tapi ringkih nggak pas dipegang? Apa solid? Solid aja sih. Solid aja ya. Oh berarti ya masih lumayan dong. Masih lumayan. Apa ya? Kan ada beberapa HP murah tuh yang ketika dipegang tuh kayak bautnya mau copot semua gitu kalau kita ngerasa gitu. Mas nggak ada kayak gitu. Iya ada kayak casingnya kita taruh dikit pas dibuka kayak mau lepas gitu atau gimana. Tapi ini enggak. Enggak, ini aman. Enggak sering kayak itu. Ini HP ini meskipun kamu puji-puji dia juga enggak akan patah hati ya. Oke, siap. Hatinya enggak sering kayak gitu, enggak serapu itu. Oh iya. Gitu. Oke, ke bagian depan. Depan ini? Iya, coba nyalakan. Kita perlu nyalain ya. Karena aku lihat mungkin agak ketutupan wallpaper ya, tapi ini kamera depannya ini masih nyambung sama bezel ya. Iya. Jadi dia water drop, bukan yang O gitu, bukan dynamic. Iya, bukan dynamic apa ya? O yang iya, aku tahu. Yang melayang gitu. Iya. Tapi itu kan emang biasanya HP Emang ciri khas HP entry level sih kayak gitu ya. Di bawah mid-range itu rata-rata masih yang nempel sama bezel ini. Jadi mungkin buat membedakan, dan bezelnya juga masih lumayan tebal ya. Bezelnya masih lumayan tebal. Oke, ya. Ini belum aku otak-atik ya, jadi bawaannya kayak gini ya. Aku nggak ganti wallpapernya sama sekali. Iya. Gitu. Boleh. Ngomongin soal layar nih. Kenapa tuh? Ini kan layarnya dia pakai IPS LCD 720 kali 1640 pixel, tapi sudah 120 Hz. Nah, gimana nih? Kayak pengalaman ketika menggunakan buat nge-scroll HP, karena kan 120 Hz pasti kekuatannya di scroll kan. Iya. Tapi dia masih IPS LCD, artinya dia masih 720p nih kalau misalnya buat nonton. Bener banget. Gimana tuh pengalaman nonton terus scroll sosmed gitu gimana? Iya, harusnya secara frame rate yang lumayan tinggi 120 tadi ya. Itu masalah gonta-ganti tampilan itu layarnya itu harusnya gak ada masalah, tapi ternyata karena jadi berarti gini ya, frame rate-nya tinggi tapi resolusinya kecil. Nah ya, HP ini dong. Iya, kayak gini. Jadi misalnya kalian buat nonton YouTube nih, karena resolusinya 720 kali berapa tadi? 1640 itu ngebuat video-video YouTube jadi dibatasi cuma sampai 720p. Akhirnya cuma bisa terpaksa. HD. Iya, bisa Full HD atau Ultra HD gitu. Oh, gitu. Jadi buat nonton yang sekarang kan konten minimal, kita aja konten minimal kan harus 1080p nih. Iya. Jadi kalau misalnya kurang maksimal ya gitu ya. Jadi kurang maksimal. Jadi kalau nonton Netflix jadi segitu juga nggak bisa lebih dari itu. Oh gitu. Tapi buat scroll sosmed gimana? Misalnya kayak TikTok atau Instagram gitu. Nah, ini unik ya. Unik. Sebenarnya kita nanti akan terkait sama chipset yang digunain juga sih. Sama chipset. Sama prosesor juga kita ntar akan terkait sama hal itu. Tapi kalau buat scroll coba misalnya di setting nih, buat di setting dulu. Apa? Misalnya di setting nih. Itu kan biasanya berasa tuh scroll-scrollnya tuh. Mas nggak kelihatan tuh. Gitu. Nah, kalau untuk scroll yang begini gimana? Scroll yang begini aman-aman aja. Aman-aman aja. Berarti misalnya buat baca dokumen kayak gitu masih enak dong. Masih enak. Ya meskipun kalau kalian lihat agak delay, cuman. Oh, ada delay ya? Iya, ada delay. Iya, kelihatan sih. Ini bukan karena kamera kita jelek ya, tapi emang HP-nya kayak begitu ya. Iya, oke. Tanganku bersih juga ya, ya. Enggak, bukan. Berarti tidak ada faktor eksternal, berarti emang murni internal. Murni. Oke. Kalau di menu aman. Nah, aku dari tadi agak salah fokus. Ini Android-nya dia masih Android Go ya? Sebenarnya iya, meskipun secara update-nya udah Android 15. Dia Android 15 Go ya. Jadi dia nggak dapet ini ya, nggak dapet. Kalau Poco itu kan dia sama kayak Xiaomi ya. Jadi MIUI gitu ya. Nah, dia kayaknya berarti nggak dapat MIUI gitu ya. Tapi kalau yang ku dengar sih dia dapat 2 mayor upgrade. Berarti dia bisa sampai Android 17 dong. Betul. Tapi tetapnya Android Go ya. Sebenarnya aku sih pengalaman pakai Android Go sih agak kurang menyenangkan ya. Karena kayak semuanya tuh serba terbatas kayak apa adanya gitu. Dari Poco juga dia nggak bisa custom gitu ya, kayak ya udah dari Androidnya seperti apa ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Syukuri apa adanya.
beres ngomongin OS, kita ngomongin yang paling penting. Apa yang tuh? paling dicari sama bocil-bocil gamers. Mending-mending. Gamers iya mending. Yaitu chipset. Nah, chipsetnya pakai apa nih? Kalau aku baca ini dia pakai Unisoc T7250 octa-core. Jadi dia dari Unisoc dengan GPU-nya Mali 657 MPI. Yeah. Nah, ini jujur aku belum pernah pakai HP ini. Belum pernah nyoba HP dengan chipset ini. Itu. Nah, gimana nih pengalamannya selama buat main game, pindah-pindah aplikasi itu gimana? Nah, masalah chipset ini sebenarnya ngaruh juga ke performa ya jelas. Baik itu buat main game, aplikasi umumnya, termasuk nonton. Gitu. Kenapa tuh? Dan apalagi tadi kan kita sedikit flashback ke resolusi tadi, karena resolusi terbatasi, dan ternyata penggunaan chipset yang itu membuat banyak aplikasi nggak bisa jalan dalam artian rata kanan lah gitu. Oh iya. Jadi kita kalau mau main game ya udahlah semampunya aja nih. Semampunya aja ya. Yang penting lancar. Yang penting kebuka gamenya. Yang kebuka dan bisa main gamenya. Jadi resolusinya nggak harus tinggi. Kualitas grafiknya nggak harus yang detail banget. Ya, demi menjamin biar game nggak nge-lag gitu. Daripada maksain ke tengah-tengah gitu. Iya betul. Tapi gamenya nge-lag. Cuma si Poco ini bener-bener ngasih saran gitu lah. Jadi dia tuh kalau kita buka aplikasi dan aplikasi itu nggak kuat, misalnya dia akan menyarankan untuk install ke aplikasi yang versi Lite. Oh ya kayak TikTok Lite gitu Lite, ya. Bener. Facebook Lite itu juga ada kalau nggak? Facebook Lite juga ada, Instagram YouTube Lite kayak gitu kan? YouTube Lite juga ada. Emang ada Instagram Lite? Ada Instagram Lite. Oh ada ya? Nggak bisa ngeliat reels tapi. Oh emang iya? Sedih banget. Pasan sekarang semuanya mainnya real semua dah. Jadi kayak gitu ya. Jadi gitu. Berarti termasuk Mobile Legends Lite dong? Enggak dong. Tahu ya, dia udah ada di Indonesia. Ada Mobile Legends Lite Mobile Legends Lite itu ada ya. Itu mau keluar cuma kayaknya belum ini. Aku sih main ML normal aja tapi ya itu. Oh, Mobile Legends normal ya? Normal. Main gamenya apa aja tuh, Ham? Aku udah coba 3 game. Dibuka dong. Pertama ya. Mobile Legends. Adalah game MOBA. Ini game yang dimainkan oleh hampir sejuta umat Indonesia. Iya. Kita harus spesifik. Jangan sejuta umat. Tapi belum tentu di Afghanistan sana masih main. Mas. sorry. Kejauhan. Mas. Swedia. Denmark. Nah, ini belum ke-download ya kalian. Udah. Atau lah ini aku udah ke versi ini kok. Oh, udah ya. Oh, dia masih tutorial soalnya ya. Iya. Ya coba dilihatkan ke ini. Nah ini lagi di lobby. Saya masih ini ya tuh, nggak terlalu ini ya, nggak terlalu karena nge-lag gitu iya, ya. Karena emang di settingan nggak ini juga nggak yang langsung diarahkan ya, emang agak sedikit patah sih tuh. Maksudnya nggak yang patah-patah gitu waktu di loading screen-nya gitu. Karena ada beberapa HP yang ku temui gitu ya dari merek lain gitu. Dia di loading screen-nya ini aja di hero-nya aja udah patah-patah gitu kayak tek gitu. Ada gitu ya? Oh gitu ya. Tapi setidaknya dia masih mampu di loading screen-nya tuh. Dia langsung. Biasanya ada yang lama gitu. Ada kalau misalnya kalian pernah nonton video di TikTok pas dia lagi main tiba-tiba kayak langsung nge-lag gitu, nging gitu. Sampai akhirnya dipercandain jadi ini cukuran rambut ada tuh. Nah, ada kalau misalnya pernah lihat tuh. Kita masukin game-nya nih. Coba lihat ininya. Setting. Ada ini enggak? Nih, jadi di apa namanya? Di rekomendasinya berapa tuh? Di rekomendasinya frame rate-nya kita taruh di tinggi nih ya. Tapi untuk yang paling bawah nih dia masih bisa tinggi ya? Sedang. Iya. Nih rekomendasinya masih tinggi. Iya kayak tadi aku bilang. Jadi kalian kayak nonton video 720p tapi frame rate-nya tinggi gitu. Iya. Kayak gitu. Iya. Nah, selebihnya kayak mode HD-nya nggak bisa diaktifin, bayangan juga non-aktif ini karena untuk mengoptimasi
permainannya ketimbang nge-lag gitu. Jadi berarti lebih ke meningkatkan experience saat bermain ya. Tapi layarnya responsif nggak waktu dipakai main? Maksudnya main kompetitif ya? Kita bukan main kalau misalnya nggak kompetitif kan main PO aja gitu. Iya, main PO. Kalau misalnya buat kompetitif gimana? Maksudnya buat tombol-tombolnya itu responsif atau enggak? Sebenarnya tetap responsif ya. Jadi kalian jangan takut nih. Ini aku lagi pakai Layla ya. jadi jangan takut lagi nge-skill Laylanya nge-lag gitu. Tuh aman-aman aja. Coba tunjukin ke kamera. Tunjukinnya gimana dulu? Ntar itu kita nggak mau ngasih footage sendiri apa? Misalnya nih. Iya nggak terlalu nih. Iya. Analognya juga nggak lepas. Maksudnya dia responsif lah ya buat permainan jangka panjang. Tuh aku dikejar-kejar tuh. Dikejar-kejar. Pikirnya ngapain tuh? Oke, itu kan kalau buat main Mobile Legends ya. Orang kalau main Mobile Legends kan pasti lama tuh. Lama. Nah ini yang ku baca. Unisoc T7250 ini masih pakai fabrikasi 12 nanometer. Artinya kebanyakan yang masih 2 digit kayak gitu, itu gampang panas. Nah, dia buat main jangka panjang panas nggak? Nah, kalau buat main jangka panjang, tapi dengan anggap apa ya? Mungkin performanya dibatasi atau disesuaikan sama ini. Disesuai dengan rekomendasi. Iya, disesuai sama rekomendasi HP ini. Sebenarnya panasnya nggak begitu panas. Oh iya. Kecuali ya kalau kalian tuh mainnya berjam-jam parah banget itu baru 8 jam baru itu 8 jam itu yang pakai yang soalnya kemarin kan aku main PUBG kan. PUBG itu kan gamenya lama. Iya. Iya kan, satu match itu lama. Aku main di Erangel dan itu mapnya gede banget. Ya kan. Main cuma duo lagi. Lama lah intinya aku main lama kayak hampir Iya. Kayak setengah jam lebih itu full harus gerak terus kan? Iya betul. Dan itu nggak panas. Nggak panas ya? Nggak panas. Dan tetap responsif nggak layarnya? Masih responsif. Oh berarti sebenarnya kalau bisa dibilang kayak HP ini dibawa keluar rumah nggak masalah dong kalau dipakai buat main game gitu? Nggak masalah. Karena nggak panas kan? Itu di suhu ruangan kan? Maksudnya nggak di bawah AC atau gimana? Iya itu di suhu ruangan. Oke, lumayan lah. Nggak di AC. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya Unisoc T7250 ini mungkin memang didesain buat permainan yang tidak terlalu berat, tapi jangka panjang pun nggak masalah gitu ya. Benar. Oke. Tapi dengan RAM apa tuh? Kalau tadi poinku adalah karena si HP ini benar-benar ngebuat si penggunanya itu harus nyesuaiin sama settingan standarnya mereka. Gitu. Iya. Jadi agak memaksa sedikit gitu. Iya, ketimbang user sotoy kan. Gue pengennya yang tinggi nih. Tiba-tiba main Genshin Impact. Iya, main Genshin Impact. Itu nggak ngotak namanya. Oke. Lanjut. Ngomongin soal RAM dan ROM nih, memori penyimpanan. Ini kan kalau di boxnya kalian bisa lihat mungkin. Coba diarahkan ke sini. Tulisannya apa tuh? Nih. Nah itu kan 8 giga 818. Nah sebenarnya kan 8 giganya agak nipu karena ada catatan kecil di sebelah sini ya. Iya benar. Ini aslinya cuma 4 giga dengan VRAM-nya 4 giga ya. Iya 8 giganya agak nipu karena ini. Jadi yang RAM aslinya adalah 4 giga dan penyimpanannya 128 sebenarnya udah jadi memori minimal ya buat tahun ini ya. 128 jadi memori minimal sih bener. Soalnya kalau udah tahun 2025 masih pakai 64 kayaknya napas pun agak susah gitu. Mau foto-foto pun ragu gitu. Iya, itu udah kemakan sama aplikasi bawaan Mas. Iya, betul. Kayak 50% sendiri. Nah, dengan RAM yang cuma 4 GB di tahun 2025, kira-kira pas pindah-pindah aplikasi suka ini enggak kayak kereset sendiri gitu. Misalnya kayak kita buka IG, terus habis itu kita buka TikTok, terus kita balik lagi ke IG, IG-nya balik lagi ke awal atau tetap terakhir kali kita buka? Kalau kalian buka aplikasi, kan emang orang multitasking banget kan sekarang. Betul, kayak habis dari IG ngecek di TikTok, terus ngecek di Twitter, ngecek di YouTube. Itu mah kita. Orang gabut mah. Orang gabut cuma pindah platform doang, habis itu buka Facebook kan. Tapi saya gitu, Pak. Oke, lanjut. Iya, jadi kalau kalian buka recent apa namanya recent apps-nya tuh ya dari sini sebenarnya udah kelihatan geraknya lumayan nggak mulus ya. Coba dilihat di kamera yang kalau kita buka tadi kita sempat udah gak close lagi apa lanjut ya oh ya sorry ini kita habis buka PUBG ya ini ada TikTok ya, ini kita buka TikTok lagi misalnya nih. Buka TikTok aja udah kelihatan dia balik dari awal. Iya TikToknya balik dari awal, dia nggak dia buka lagi.
Dan emang agak delay ya. Iya, dan kita tadi belum coba frame rate-nya ya. Maksudnya semulus apa sih kalau untuk scroll? Oh iya, coba. Nah, kalian lihat ada delay gitu ya? Ada. Berasa delay. Ya? Ini bukan trik kamera ya, tapi bukan trik kamera ya. Memang dari HP-nya yang seperti itu. Ya, tangan saya bersih sekali lagi. Bukan. Ini bukan sulap. Ya, gini ya. Nah, iya. Tuh, berat. Oke, kita ke recent apps lagi. Nih kita buka ke PUBG nih. PUBG-nya kebetulan tadi masih di loading screen. Ya, dia ngulang lagi tuh. Walaupun nggak dari awal lah. Ya, lumayan lah. Lumayan apanya. Jadi emang sarannya jangan buka aplikasi banyak-banyak ya kalau ini. Lebih ke ini sih. Tapi emang Android Go pun sebenarnya buat penyimpanan agak berbeda dengan ini ya, dengan Android biasanya. Iya, Android yang sudah custom sesuai HP gitu. Iya. Harusnya dia lebih ringan gitu karena secara sistemnya itu dia benar-benar ngambil dari Androidnya kan. Jadi mungkin 128 akan terasa lebih luas di HP ini karena dia nggak kemakan sistem. Iya, benar. Dan aplikasinya juga tadi banyak yang direkomendasikan untuk yang versi light ketimbang versi benernya lah, versi normalnya. Tapi kita juga nggak merekomendasikan ya kalau multitasking pakai HP ini ya. Mungkin ada beberapa orang yang suka atas bawah aplikasinya nyala terus. Nah, kayaknya di HP ini belum. Mungkin bisa, tapi jangan gitu. Nah, dengan kombinasi itu Antutunya berapa? Karena kita lupa gak bahas Antutu. Kita akan bahas. Nah, ini juga menarik. Jadi tuh kan aku kan install Antutu nih. Antutu yang benchmark gitu kan. Betul. Pas aku pengen itu bisa kebuka, terus pas aku pengen tes uji cobanya itu, ngetes HP-nya. Si Antutu ini nyaranin untuk nyoba pakai Antutu yang versi light. Gitu. Unik ya? Unik banget ya. Tapi mending kayak gitu daripada nggak diingatkan dari awal nggak sih? Iya benar. Kayak jadi tuh dia membatasi gitu kayak aku nggak kuat, tolong jangan pakai yang ini aja gitu. Iya gak sih? Kayak istilahnya kan kayak ibaratnya kayak gitu kan. Tolong jangan siksa aku gitu. Ibaratnya kayak ini, kayak apa namanya? Ini settingan orang tua. Settingan orang tua. Apa-apa harus izin orang tua nih. Tapi ini izinnya harus ke HP-nya langsung. Iya betul. Oke, Antutunya berapa? Hasil Antutunya adalah sebesar 271.591 270 ribuan lah ya. Iya. Itu artinya gimana? Sebenarnya 270 untuk HP yang entry level ya terjangkau itu sudah masuk akal sih karena ada beberapa HP mungkin masih 100 ribuan. Oh iya. Atau mungkin beberapa masih yang 64 ribu kayak gitu. Itu bukan HP tuh kayaknya itu talenan udah. Asia malu harusnya malu. Kayaknya sih menurutku ya ini udah standar sih buat HP entry level ya. Maksudnya kalau misalnya ada yang kurang dari ini sih mending nggak usah jualan. Maksudnya dengan Antutu gitu aja. Untuk aplikasi sekarang ya yang masih light gitu aja tidak semuanya bisa berjalan dengan full gitu, harus pakai yang light atau harus nggak bisa dipakai secara multitasking kayak gitu. Iya, dan tadi ngomongin multitasking, kalian jangan ini ya. Aku nggak bisa nyeting ini ya, nyeting yang layarnya di split gitu dibagi dua atas bawah. Nah di sini nggak bisa maksudnya. Oh emang nggak bisa? Iya. Berarti emang nggak boleh. Emang HP-nya nggak mau sebenarnya. Jangan mas, jangan. Android Go berarti memang bukan untuk orang yang multitasking, tapi untuk orang yang fokus. Oh iya benar. Betul. Fokus. Jangan kalian ting nggak ada yang selesai. Tapi kalau fokus kan kerjain satu sampai selesai. Iya, gitu. jadi kalian ngerjain PR, udah PR aja. Jadi menamatkan Instagram gitu ya, sampai nggak bisa di scroll lagi. Iya, pokoknya kalian bikin lihat story temen tuh sampai habis lah. Oh iya, benar juga. Tuh kalau temennya ada 100 ribu gimana Pak? Capek. Gak ada mas. Oh iya gak ada ya. Emang ada orang following 100 ribu? Ada orang gabut. Oke, lanjut. Kita udah bahas chipset, kita bahas RAM dan OS daleman ya. Nah kita bahas bagian yang mungkin sebagian orang tidak terlalu memikirkan ini ketika membeli HP entry level. Apa tuh? Tapi ketika kita menunjukkan HP-nya begini, dia kelihatan kamera. Karena menurutku ini kamera ketika aku baca spesifikasinya ya. Ini agak menipu karena di sini tulisannya adalah single kamera 32 megapiksel. Tapi di rumah kameranya ada dua. Apa fungsi satu lagi? Jujur ya, satunya hiasan mas. Hah? Satunya hiasan. Jadi ini kan karena flashnya di sini, berarti dia bukan flash dong. Mana? Nah, flashnya kan di samping. Jadi dia bukan flash. Nah, jadi tuh kan ini aku buka kamera nih. Nah, aku kamera diriku sendiri boleh nggak? Nah, jadi kan kelihatan nih. Ini aku lagi nyentuh nih Her, Iya. Aku lagi nyentuh kamera yang bawah. Dibalik. Set nih. Gitu. Apa tuh jatuh?
Coba kamera lagi. Nih, aku lagi nyentuh kamera bawah nih. Nih aku balik ya. Tuh. Tidak nutup apa-apa. Tidak nutup apa-apa. Luar biasa. Kenapa ya? Kenapa kayak gitu? Nih jadi kamera cuma satu nih. Ini satu aku tutup nih. Tuh. Berarti yang ngasih cuma yang atas. Iya, yang ngasih yang atas ini. Yang bawah adalah hiasan. Jaga-jaga. Iya. Mungkin ini kamera apa kalau ban serep ya. Oh iya, ban serep. Kalau ini yang rusak nih lagi bocor. Bisa dipindah ke bawah. Mana ada itu belum sampai sana ya. Belum sampai sana. Teknologinya belum sampai sana. Intinya adalah single kamera 32 megapiksel. Nah, hasilnya gimana? Udah pernah nyoba-nyoba belum foto-foto? Resolusinya kan 1080p. Itu video. Kalau foto kan 32 megapiksel. 32 megapiksel. Hasilnya gimana? Hasilnya jadi di sini menariknya dia ngasih fitur Ultra HD ya. Di rumah kameranya juga ada tulisan AI kamera tuh. AI kamera. Jadi ini ada biasa ada mode foto, mode potret, mode malam hari, terus ada foto Ultra HD. Dan hasil aku udah nyoba-nyoba, baik itu di ruangan dengan orang banyak, dengan banyak cahaya, termasuk di luar di luar ruangan yang penuh cahaya. Rame gitu ya. Iya. Dan ini adalah bukan HP yang untuk kalian yang maksudnya pengen foto bagus banget lah. Foto standar aja lah. Tapi gini, kalau misalnya buat misalnya nih aku Gojek, kan biasanya kalau lagi nge-gosen nih kita ini dulu ya. Misalnya permisalan aku Gojek nih, habis ngirim gosen nih, tapi kan di foto nih, pasti di foto kan sama orangnya. Nah itu hasilnya bisa diandalkan nggak? Bukan bagus atau enggak ya, tapi bisa diandalkan nggak? Gitu. Masih bisa kalau buat foto-foto Gojek. Jadi maksudnya buat foto yang kita foto banget nih buat ini, buat nunjukin ke temennya ada ini nih gitu. Itu masih bisa diandalkan? Masih bisa. Sebenarnya hasilnya nggak seburuk itu. Nih kayak gini nih. Aku kasih contoh kali ya. Ini preview dari HP-nya langsung. Ini aku foto langsung nih. Iya, nggak buruk-buruk banget. Iya tuh. Mungkin ini ya. Sama nih ini video. Apa namanya skill dari ini ya fotografernya ya. Ini kita bukan fotografer jadi skill fotonya juga apa adanya. Enggak, tapi ini bagus Pak. Iya, mungkin kalau boleh ku komentari dari foto ini emang detailnya agak sedikit hilang sih. Detail di lantai itu kan kayak mulus gitu, padahal yakin lantainya tidak semulus itu gitu. Cuman ada satu poin yang aku perlu garis bawahi ya. Apa tuh? Jadi ini sangat sensitif dengan cahaya berlebih. Dengan exposure yang tinggi itu sangat ini. Jadi kalau kalian sedikit kena cahaya gitu, backlight misalnya pas siang hari gitu, kalian lagi di luar gitu main bola atau ngapain, kena sinar matahari langsung, itu langsung gelap. Termasuk kalau malam-malam kan banyak cahaya tembak lah itu, ada lampu sana sini, itu tuh langsung berpendar gitu kan. Iya, pendaran cahaya itu langsung bikin fokus kameranya jadi susah. Dan itu oke. agak ribet lah. Iya. Dan ini nggak ada sistem. Di sini kita bisa ngatur brightness-nya dengan cara di naik turunin sini. Mas pindahin Mas. Nah, ya kan ini bisa diatur kan brightness-nya. Cuma di sini nggak ada fitur untuk ngelock brightness-nya gitu. Jadi misalnya ngelock fokusnya. Kan biasanya itu HP ada kan. Jadi kita misalnya pengen fokus ke sini nih misalnya nih. Ya kan nih saya nih. Nah, ini kan misalnya pengen fokus ke sini nih buat ini. Kan kita tinggal klik ke sini kan. Nah, gitu kan, ntar ada di lock itu, jadi biar brightness yang ini aja yang turun. Gitu. Ya, tapi setidaknya itu ada AI yang bikin face detection ya. Gitu. Itu ngedeteksi tuh muka gua kan. Tapi emang itu AI ya? Enggak, sorry itu fitur maksudnya. Maksudnya ada fitur buat ngedeteksi wajah ya. Ya alhamdulillah saya masih dianggap orang ya. Tapi enggak, kayaknya kalau buat Poco sendiri dia nyebutnya sebagai AI sih, karena di belakang itu ada tulisannya AI kamera gitu. Tapi padahal ya itu fitur udah ada lama gitu, dari zaman Nokia masih berjaya juga masih udah ada itu fitur kayak gitu tuh. Jadi dia bohong banget tuh. Buat video gimana tuh seharusnya? Seharusnya ya AI kamera itu akan banyak kebantu sama editannya gitu. Bantu di editan bawaannya, bukan dari aplikasi tambahan ya. Jadi dari langsung kameranya itu ya. Oke, dari galerinya itu ya. Misalnya kalau yang terbaru, yang lagi booming beberapa waktu terakhir adalah AI buat AI eraser ya. Jadi tuh misalnya nih kalian lagi foto nih, nah di sini kalian
nggak suka nih sama objek ini nih. Karena tinggal dibuletin di sini terus kehapus. Nah itu saya fungsi-fungsi AI kamera atau AI desain tuh udah sampai situ kalau untuk HP. Ini belum bisa? Belum bisa. Aku berarti AI-nya cuma tulisan ya. Jadi cuma omon-omon. Aku nyari di fitur editnya cuman ada crop, rotate sama ini ya masih efek. Ya itu di normal. HP zaman dulu juga udah ada gitu. Dulu juga ada Mas. Iya, berarti dia cuman omon-omon. Omon-omon. Tapi ya nggak apa-apa, mungkin itu juga bahan marketing kalau misalnya kita bilang. Videonya juga kalau kulihat dia mentoknya di 1080p 30 fps. Bener banget. Hasilnya gimana kalau misalnya pas ini ya? Goyang nggak stabil atau tapi harusnya sih goyang sih kalau 30 fps goyang. ya. Menggoyang ya? Emang goyang. Termasuk selfie-nya juga 8 megapiksel ya bagian 8 megapiksel. Dan yang ini mungkin agak kebalik ya. Kalau tadi kan dia buat nonton cuma bisa 720, tapi dia ngasih frame rate sampai 120 Hz. Oh ya. Tapi ini kebalik di kamera. Di kamera dia jamin bisa ngasih 1080. Tapi cuma 30 fps. Iya. Jadi resolusinya tinggi cuman kayaknya mungkin itu buat buat dikirim ke laptop terus dilihat sama keluarga bareng gitu. Tapi mungkin ya nggak tahu ya. Tapi itu ironi ya. Dia bisa dia bisa ngerekam sampai 1080 tapi cuma bisa nonton video dari internet 720. Iya. Jadi kalian nih dia habis ngerekam terus dia lihat di HP kok agak jelek ya, padahal bukan salah kameranya, salah layarnya itu sebenarnya. Iya benar. Bisa jadi. Bener kan? Dia udah ngerekam nih. Wih, 1080p ini mantap nih, gua fokus ke Instagram lah, ke YouTube, ke TikTok lah. Kok katanya jelek ya? Kok burik jadi HP-nya ya, padahal yang salah layarnya gitu. Iya, salah layarnya. Oke, buat teman-teman yang mau tahu hasil foto dan video dari Poco C71, kalian bisa lihat di adegan yang berikut ini di gini. Rekaman menggunakan Poco C71 ini di luar ruangan. Cukup terang, tapi fokusnya harus terus diklik ya, karena cahayanya nggak stabil. Ini rekaman menggunakan Poco C71 ketika malam ya, itu lagi ada nobar. Gimana? Oke. Tadi sudah kamera, sekarang bahas ke audio dulu nih. Ini audio belum tulis. Bahas soal audio. Ini speakernya ada berapa? Jujur. Enggak, speakernya ada berapa dulu? Satu. Ini bukan speaker ya? Iya, ini doang. Ini? Oh, ini. Speakernya di atas. Iya, ini aneh. Oh, bawah enggak ada. Bawahnya enggak ada. Oh, astaga. Kukira speakernya dua karena di sini ada lubang, ternyata speakernya cuma satu dan dia di atas. Dan ini di atas. Hasilnya gimana? Dan ini ada 2 lubang ya. Ada 2 lubang. Sepertinya ini maksudnya speaker stereo. Iya. Yang 2 enggak, kalau gitu. Stereo kan atas bawah. Iya, maksudnya tuh gitu. Tapi jadi ceritanya nih maksudnya 2 lubang. Sebenarnya kayak pengen dibuat stereo gitu, cuman karena posisi berdekatan ya udah kayak mono jadi gitu. Kayak ini sendiri gitu ya. Dan ini jujur ya, ini cukup mengagetkan. Karena aku baru pertama kali dapetin HP yang speakernya di atas. Pernah nggak? Baru ini doang. Nggak, aku HP itu pengalaman pakai HP kalau nggak speakernya di belakang, ya di bawah. Iya. Nggak pernah di atas nggak pernah. Iya. Sedangkan kan sebenarnya kita kan udah punya speaker di sini ya, speaker untuk telepon kan. Iya. Jadi kayak nambahin speaker lagi, apa mungkin biar kabelnya nggak narik panjang apa gimana? Iya. Masuk kabel speaker nih, gitu kan. Iya. Oh iya bisa juga. Tapi ini mengagetkan. Kenapa? Karena kan kita posisi main HP begini kan. Kita terbiasa dengerin main HP, nge-scroll HP, nonton apalah itu dengan dengan speaker di bawah. Ya udah kita di sini. Kita itu masih jauh dari telinga kita lah gitu. Kita nggak begitu. Tapi ketika speakernya di atas dan speakernya keluar gitu, itu tuh kayak nusuk ke telinga kita gitu. Oh iya ya. Iya kayak langsung ke telinga gitu. Ya. Sumpah, cobain deh. Nanti untuk hasil audionya nanti kita taruh setelah ini ya di adegan ini ya. Iya. Nanti tapi sambil ada ilustrasi kaget tuh. Iya, mungkin nanti kita coba sambil, kalau biasanya kan kita YouTube terus kita taruh speaker. Nah, nanti kita coba sambil begini main. Kan. Iya, sambil nge-scroll. Karena penasaran juga ya apa rasanya langsung ditembak ke ini kan berarti istilahnya kayak ditembak. Iya, ditembak dor gitu kan. Dor gitu kayak. Tapi secara keseluruhan hasilnya gimana, Ham? Hasilnya juga biasa lah ya untuk ini ya. Iya.
untuk menonton. Sebenarnya kalau buat nonton YouTube juga nggak masalah karena nonton YouTube kan biasanya miring tuh. Jadi nggak apa-apa lah kalau speaker di atas. Mungkin ya itu ya buat nonton IG, nonton TikTok. Iya. Itu jadi berasa lebih agak aneh gitu ya. Tapi kebiasaan kita kalau kan nonton gini kan. Suara dari sini dari belakang. Oh iya, megangnya ibaratnya di kanan lah gitu. Tapi ketika suara di sini kita juga agak butuh pembiasaan gitu. Butuh pembiasaan ya. Biasanya kuping kanan gue yang bekerja nih, kok sekarang kuping kiri gue gitu. Jadi buat teman-teman yang mau mungkin kepikiran buat beli C71 nanti akan ada masa-masa pembiasaan speaker berarti ya. Iya benar. Atau mungkin Anda seorang kidal ya yang lebih fokus pakai kuping kiri ketimbang kidal itu apa, Pak? Kiri dari lahir. Iya, kiri dari lahir. Kalau kanan dari lahir apa dong? Kadal. Gitu Pak. Oke, jadi audio ya. Iya. Bersyukur ada aja lah berarti. Ada ini dong, ada headphone jack. Iya, tapi kalian kalau malas dengerin speakernya karena agak tidak biasa lah. Iya. Extraordinary lah, oke lah kita extraordinary. Extraordinary. Ya udah abnormal kan? Iya betul. Extraordinary. Tapi kalian bisa gunain apa namanya? Headphone jack. Headphone. Iya, dan ini masih pakai jack 3,5. Oh, masih ada. Ini ditunjukin dong ke kamera. Mana? Masih ada nih. Dan dia posisinya di bawah ya, tidak di atas ya. Iya, di posisi di bawah. Bersyukurnya posisinya di bawah. Coba di atas. Aneh lagi. Walaupun dulu semua headphone jack di atas ya. Dulu semua headphone jack di atas. Sekarang kebanyakan di bawah. Jadi tidak akan mengganggu ketika menonton gitu. Iya. Jadi ini udah dapat Type C, masih dapat jack juga ya. Iya, bersyukur. Jadi kalian gak usah cari apa headphone yang Type C kan? Ya nggak usah. Bisa pakai atau pakai konverter apa adanya juga 5.000-an itu nggak bikin suara lebih bagus. Tadi udah entertainment ya. Entertainment nggak akan jalan kalau misalnya nggak ada baterai. Asik banget. Tapi kalau aku baca di websitenya nih ya, ini nanti editor bisa ngasih bagian websitenya gitu ya. Poco ini ngebanggain banget baterainya sampai ditulis baterai cadas dan ngecas cadas, ada tuh di websitenya itu. Nah, baterainya kan ada 5200 mAh dengan chargernya 15 watt. Jelas itu lambat banget ya kalau bisa buat tahun sekarang HP Xiaomi aja sampai 120 dia masih 15 gitu. Nah, buat pemakaian sehari-hari ini 5200 mAh itu dipakai seharian habis nggak? Nah, jujur ya, kalau kalian full intense pakai ya itu cukup buat sehari doang. Iya. Itu buat ngegame juga berarti? Iya, itu buat ngegame. Oh, buat ngegame. Buat ngegame juga. Bukan cuma sekadar dinyalain. Kalau misalnya buat pemakaian kasual nih, no game. Jadi benar-benar sosial media terus kerja segala macam, WA-an kayak gitu. Iya. Nah, itu aman. Lebih dari satu hari. Lebih dari satu hari bisa. Dan ini ya ini HP baru lah ya. Maksudnya ini normal. Kita maksudnya enggak ada tambahan-tambahan apa lagi. Nah, untuk pemakaian kasual ini normal banget, lebih dari satu hari masih aman. Masih aman ya? Bahkan waktu itu kan aku kayak udah selesai gunain lah. Untuk riset ini udah lumayan. Terus aku biarin tinggalin dulu tanpa aku nyalain mode pesawat atau ini ada mode ini enggak? Ada atau enggak mode apa? Hemat daya. Tanpa aku nyalain itu. Tapi aku enggak terhubung sama internet ya, dan SIM-nya juga enggak aku nyalain. Itu tahan berhari-hari tanpa mati. Jadi dia nggak mati sama sekali. Mungkin itu juga ada pengaruhnya sama chipset dan OS yang dia pakai sih, karena Android Go itu terkenal dia emang hemat daya. Dia nggak terlalu makan daya. Maksudnya secara kalau misalnya dia pakai custom kan memang beberapa bagian agak ada yang menguras baterai. Kalau Android Go itu katanya benar-benar clean. Jadi kalau misalnya HP-nya nggak dipakai, ya udah kagak narik apa-apa tuh buat baterai. Termasuk juga chipsetnya. Chipset Unisoc T7250 ini yang ku baca emang dia termasuk chipset hemat daya. Tapi mungkin ya akhirnya di komprominya di performa. Dia nggak bisa pakai beberapa aplikasi yang tidak light.
Bener. Langsung diarahkan ke aplikasi-aplikasi yang lain gitu. Tapi buat ngecasnya nih Ham, 15 watt buat 5.200 mAh. Lama. Pakainya sih pasti lama sih. Ini aku pakai. Secara hitung-hitungan pasti lama sih. Iya, ini aku pakai chargeran bawaan. Ya harus dong. Bukan fast charging. Dan itu tadi kita dari 16 persen gitulah. 16% sampai ke. Nih. Iya, dari belasan persen sampai ke 100 itu 2 jaman tadi ya. 2 jam. 2 jam. Oh iya, 2 jam lebih lah kok maksudnya. Iya, 2 jaman lah, 2 jaman. Iya. Ini sama jaman. Ya wajar lah 15 watt. Iya. Untuk ini. Tapi untuk ini ya. Surprisingly chargernya ini lumayan solid loh. Solid juga. Lumayan kokoh, bukan yang apa ya, yang asal kasih gitu. Artinya Poco dan Xiaomi ini karena chargernya Xiaomi ya. Iya. Xiaomi itu masih memperhatikan build quality-nya untuk HP entry level mereka gitu. Aku nggak tahu ya kalian kalau udah beli ini bakalan ganti charger baru atau enggak ya? ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Itu preferensi masing-masing sih. Mungkin dia beli HP ini buat secondary buat apa gitu. Terus dia sudah punya charger dari HP sebelumnya, jadi mungkin yang charger ini nggak terlalu dipakai gitu. Karena dipakai gantian. Nggak apa-apa. Aku juga karena masih kompatibel juga gitu. Oke, jadi baterai ini sebenarnya bisa jadi kekuatan utama dari HP ini. Benar. Jadi benar kata Harold tadi, bisa jadi secondary. Jadi misalnya buat kalian yang pakai iPhone Inter yang Wi-Fi only ini bisa dipakai. Benar banget. Jadi full koneksi dari sini. Iya. Tinggal atau buat ini kayak tadi yang aku bilang buat Gojek. Gojek itu kan seharian di jalan tuh. Gojek kan aku kalau sering lihat ya orang ngegojek ada beberapa driver yang dia pakai 2 HP, satu memang buat kerja, satu lagi buat harian, dan ini bisa banget buat harian. Maksudnya buat Maps pun harusnya nggak akan ngabisin banyak baterai gitu. Iya benar. Jadi iya mungkin kekuatannya di situ, mungkin targetnya ke situ juga mungkin. Nggak tahu ya. Oke. Dari baterai kita ke fitur dulu nih. Ini karena mungkin ada beberapa dari kalian bertanya, Bang ada ini nggak Bang ininya gini nggak Bang gini. Nah gitu. Kalau kalian tanya fingerprintnya dia cuma di samping di tempat power. Oh ya. Tapi dia udah ada face unlock juga udah. Oh jadi face unlock udah. Jadi misalnya kalian pakai di kondisi hujan juga nggak masalah berarti ya, karena tapi kalau jarinya basah juga susah juga. Tahu kan ada face unlock. Iya benar. Iya juga. Jadi kalian nggak masalah kalau dipakai di hujan, karena kalau di di websitenya dia itu tertulis punya teknologi wet touch. Apa tuh? Jadi dia bisa dipakai dalam kondisi tangan basah layarnya. Terus dia juga dust and splash resistant, walaupun nggak ditulis ya dia sudah IP berapa gitu, tapi kita cek di GSM Arena dia tuh sudah dust and splash resistant. Jadi misalnya buat kena percikan air atau kena badai debu yang tipis-tipis itu masih nggak masalah. Berarti emang HP ini buat Gojek. Ya nggak sih? Iya sih. Gojek kan HP-nya kan di luar nih. Terus kan kadang tiba-tiba gerimis lah atau tiba-tiba angin yang berdebu segala macam dan dia harus megang HP-nya. Lewat gurun pasir. Ini Gojek sangat terbantu dengan fitur ini sih. Apalagi maksudnya menurutku secara build ini HP kokoh banget juga. Iya kan? Cocok itu kayak HP. Dan besar. Jadi misalnya buat ngeliat maps pun kelihatan banget kan? Iya. Oke. Iya kan benar. Iya. Terus dia sudah pakai Bluetooth 5.2, jadi buat kalian yang tidak suka speakernya di atas dan tidak punya benar. Kalian bisa headset kabel, kalian bisa pakai TWS. Bluetooth atau TWS. Dia sudah punya port 3,5 mm, tadi kita udah tulis ya. Udah tulis juga. Terus dia ini nih. Kita buka dulu nih. Isinya apa nih? Di bawah kalau nggak salah. Di sini, di samping. Oh, di samping salah. Nah, ini di bagian kiri itu ada SIM. Oh, SIM tray-nya ada di samping ya, di kiri ya. Iya. Jadi kiri nggak polos-polos banget. Sebenarnya banyak HP sekarang yang kirinya tuh polos banget gitu. Nah, ini dia. Dia sudah anjay, triple slot. Jadi dia bisa 2 nano SIM dan tambahan micro SD. Iya, jadi kalian nggak harus ini ya. Kan kalau biasanya HP cuma 2 slot ya. 2 slot. Jadi satu kalian bisa opsi 2 SIM atau 1 SIM atau 1 SIM sama 1 micro SD. Iya, betul. Atau sekarang juga banyak banget yang udah ninggalin micro SD. Jadi benar-benar cuma 2 SIM doang. Iya, gitu ya. Iya, dan dia masih ngasih. Mungkin memang ngasih opsi lah ya. Iya. Opsi itu bagus lah ya buat ini. Maksudnya ini opsi tambahan micro SD juga perlu untuk HP 128 GB. Betul. Iya. Nah, apa nih yang enggak ada? Sebentar. Apa kita ke sesi sini. Jadi sisi sini ada power sama volume. Oh, tombol power sama volume di kanan ya.
Di kanan, benar. Berarti emang buat untuk ini. Screenshot defaultnya di sini juga. Tekan ini. Ya kan buat info aja kan. Iya, boleh. Gitu. Atas tadi ada speaker dan bawah ada lubang-lubang tadi. Nah, bawah ini lubangnya apa aja? Nah, bawahnya ada lubang. Ini apa nih? Oh, ini headphone jack. Ada headphone jack, ini ada Type-C sama ini mikrofon ya. Oh, ya, oke. gitu aja, simple. Simple. Udah HP terjangkau lumayan. Nah, yang enggak ada apa nih? Apa yang enggak ada nih? Sayang banget nih. Sayang banget nih ternyata enggak ada NFC-nya, Pak. Sayang bangetnya sampai 3 kali loh. Iya, karena tadi kalau seandainya nih buat Gojek. Iya. Saya NFC lumayan kepake. Iya. Terutama buat driver Gokar ya, yang sering kali lewat tol kayak gitu kan. Dia pasti kan butuh buat ngisi-ngisi itu kan, ngisi-ngisi tap cash, ngisi-ngisi flash, e-money. Ya, dan Gojek kan juga parkir, Pak. Oh iya, sekarang Gojek kebanyakan terutama di Jakarta mungkin ya. Terutama di Jakarta parkirnya hampir rata-rata harus pakai kartu apa namanya tuh? E-tol bukan namanya. Electronic money lah intinya. Enggak tahu namanya apa lah. Kita taunya cuma merek dari masing-masing ininya banknya. Iya, e-money, tap cash, flash gitu. Iya, sayangnya nggak ada gitu. NFC berarti ya. NFC nggak ada. Berarti buat m-banking pun juga kurang maksimal harusnya. Bener, sayang banget. Dan ada ini lagi ya. Apa tuh yang nggak ada? Ini kita lagi di dalam ruangan. Ini mungkin kalau di kamera kelihatannya gini ya. Iya. Maksudnya agak bias ya. Tapi kalau aku kan sama Hera ngeliat langsung. Tahu nggak ini beratnya setinggi apa? Oh iya, coba tunjukin tuh. Ini beratnya setinggi ini, Mas. Beratnya tinggi tapi kita ngelihatnya kayak biasa aja. Iya. Kalau misalnya emang di spesifikasinya sih dia emang cuma 450 nits untuk standarnya. Kalau diredupin ya ini redup banget nih. Redup banget nih. Ini bukan redup, ini mati. Nah, ini redup. Nah, ini tadi tertingginya, tapi ini dalam ruangan. Iya. Tapi padahal biasa kita pakai segitu kan kalau HP biasa. Tapi ini kita dalam ruangan setinggi ini cahayanya nggak terlalu terang. Gimana kalau kita pakai di siang hari? Gitu. Lagi-lagi ini pertimbangan lagi apakah ini benar HP untuk Gojek atau enggak nih? Oh, iya juga, karena Gojek juga banyak di luar ruangan. Ternyata brightness-nya nggak advance itu. Gak semantap itu untuk dipakai di luar ruangan. Catat. Biar ini buat pertimbangan untuk pihak dari Poco ya. Ini sebenarnya HP ditargetkan buat siapa sih? Oke, gitu. Kita masuk ke kesimpulan. Mulai dari apa yang Ilham suka dari HP ini. Iya. Gitu. Jadi gini, kalau aku melihat HP ini, karena aku kerjanya jurnalis. Oh iya, betul. Tapi dengan keterbatasan kamera yang tadi, ya ini memang bukan buat jurnalis. Iya, karena jujur aja. Iya, jujur aja. Tapi kalau aku nyari secondary handphone, mungkin ini bisa jadi HP yang cocok. Karena ini ya tadi baterai masalah baterai lagi-lagi. Berarti bener-bener yang positifnya ada di baterai. Iya, jadi aku primernya bisa aku pakai harian, terus ntar seandainya habis aku bisa pakai yang ini gitu kan. Dan ini kayak nggak aku pedulin. Oh ya udahlah, misalnya gue lupa nih, lupa HP rumah, lupa ngecas, dibiarin aja. Karena dia masih sampai besok juga nyala. Pas kita butuh, pas kita lihat masih ada baterainya. Masih ada baterainya gitu. Ya. Berarti yang nggak disuka dari HP ini? Yang nggak disuka dari HP ini tadi maksudnya ada kamera dan keterbatasannya tadi sih. Iya, banyak keterbatasan yang cukup disayangkan sebenarnya. Cukup disayangkan, tapi kita kayak nggak bisa maksa gitu. Dengan budget segini. Iya. Nah, HP ini sebenarnya ada di harga 1.099.000 teman-teman. 1.099.000. Ya, dan ini udah tersedia di websitenya Poco. Dan menurutku ya, aku ngelihat aku belum megang HP-nya secara lama, maksudnya belum yang make sehari-hari gitu. Tapi ngelihatnya ya memang harga segitu ada beberapa hal yang cukup disayangkan tidak ada gitu. Kayak contohnya NFC. Karena kalau misalnya kita bilang nih soal target, siapa sih yang cocok pakai HP ini? Apakah cuman orang-orang yang nyari secondary HP? Kan enggak juga. Nggak mungkin kan, juga nggak bisa. Nggak mungkin kan ada orang bener-bener nyari banget. Salah. Nggak mungkin kan ada brand yang sengaja bikin HP cuma buat jadi HP kedua, itu kan kayaknya mustahil gitu. Iya, orang mana yang menyiapkan diri jadi pilihan kedua kan? Iya, itu dia. Oke. Nah, kalau jadi pertanyaan besarnya apa tadi? Kira-kira HP buat siapa sih HP ini buat gitu? Siapa? Menurutmu apa? Buat siapa? Kalau menurutku ya ini buat
bocil-bocil yang baru pertama kali punya HP sih. Dengan keterbatasan, maksudnya dengan keterbatasan yang kita bilang tadi ya, mulai dari kamera, terus aplikasi-aplikasi yang nggak semuanya bisa diakses, kemudian nggak ada NFC, speaker yang unik apa adanya, speaker yang unik, kita bilang unik, speaker yang ada di atas gitu. Ini kayaknya untuk anak-anak yang merengek pertama kali minta HP dan pingin bisa main game di HP itu bareng teman-temannya, ini bisa jadi pilihan karena mereka belum butuh kamera, mereka belum butuh NFC, mereka belum butuh entertainment yang advance atau kayak gimana gitu. Mereka cuma butuh HP yang kuat main game sama baterainya awet, sama yang ada kamera, yang penting itu aja. Yang penting ada kamera gitu. Dan dengan RAM dan ROM 4128 ini yang kecil ya, mungkin buat kita ya, buat ukuran kita yang sudah dewasa ya, tapi buat bocil itu justru mempermudah orang tua gitu untuk membatasi apa aja yang bisa di-download sama anak-anak itu, apa aja yang diakses sama anak-anak gitu. Jadi menurutku itu sih target yang menurutku bisa ditargetkan Poco buat menjual Poco C71 ini. Bener banget. Aku sebenarnya 11-12 kayak Hera pendapatnya ya. Aku menunjukkan HP ini buat keponakanku ya. Ponakanmu siapa? Ya kita munculkan ponakannya di sini. Iya, maksudnya dia masih kecil kayak sotoy sama game. Oh, langsung keinget gitu ya, HP ini aja gitu. Gua kasih buat lo aja nih, mampus lo nggak bisa ngapa-ngapain gitu terbatas. Iya. Tapi meskipun RAM dan ROM-nya 4128, menariknya adalah karena ini udah menggunakan OS terbaru dan chipset yang cukup baru lah, bisa dibilang. Madaya. Iya, itu ngebuat kita gunain HP ini jalannya lumayan enak, Pak. Ketimbang HP-HP yang yang sama secara spek 4128 juga misalnya, tapi itu udah HP 2 tahun lalu. Oh iya. Yang itu masih chipset dan OS-nya yang jadul banget lah. Nah, itu mereka udah susah berjalan, Pak. Oke, jadi itu dia review berdasarkan pengalaman penggunaan sehari-hari ya dari Poco C71. Terima kasih buat Poco yang sudah mau minjemin kita Poco C71 ini dengan harga 1.099.000. Menurut kita targetnya adalah bocil. Ponakan Ilham gitu. Oke, sekian dari kita review buat Poco C71. Terima kasih buat kalian sudah nonton dari awal sampai akhir. Kalau misalnya ada komentar atau kritik dan saran buat cara review kita seperti ini, langsung aja tinggalin di kolom komentar, nanti kita bacain dan kita diskusi bareng di sana. Iya, atau kalian mungkin tertarik, Mas, review HP ini dong Mas, review HP ini bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Nanti kolom komentar terus langsung DM ke ininya, ke produknya ya. Iya. Tolong kirimin Upstation ini dong gitu. Jadi mantep-mantep. Nanti kita kerjasama bareng di situ. Iya, ntar kita akhirnya bisa kerjasama. Gitu aja. Dan jangan lupa kalian untuk subscribe YouTube Upstation dan follow kita di sosial media, ada di Instagram dan di TikTok upstation.media. Kita juga ada di Discord, nanti linknya ada di deskripsi. Kita juga sudah ada di Spotify, tadi kita udah bilang di awal. Kalian kalau mau mendengarkan suara kita aja tapi malas lihat muka kita, silakan langsung datang ke Spotify. Dan buat para brand yang mau kerja sama bareng kita seperti Samsung monitor yang ada di belakang ini, langsung aja kirimkan ke email yang ada di deskripsi, kita business inquiry sana. Oke, sampai jumpa di review produk berikutnya. Terima kasih buat Poco. Saya Heral. Aku Ilham. Dadah.